Haleluya Yesus. Saat kami berjalan, kasih-Mu menerangi setiap hidup kami. Tes. yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami bersyukur, berterima kasih jika pagi yang indah ini kembali kami boleh datang beribadah kepada Engkau. Saatnya Tuhan, kami rindukan Engkau bersabda kepada setiap kami
Kami telah menyediakan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu sampai atas kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu akan menjadi suluh di dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa atas setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak Anda semuanya, sepanjang saya memberitakan firman Tuhan ini, untuk ikut berpikir, merenungkan firman Tuhan yang hari ini kita pelajari bersama-sama. Oleh karena itu, hari ini saya memberikan judul khotbah yang istimewa di pagi ini dengan judul Pemberita Firman yang Benar. Maksud saya, Anda ini saya persilahkan memilih pembicara firman Tuhan yang seperti apa yang Anda sukai. Jika Anda adalah orang Kristen, pastilah Anda akan meneladani bagaimana Kristus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Matius pasal 22 ayatnya yang ke-15 dan 16. Perhatian kita nanti tertuju kepada ayat yang ke-16. Saya bacakan Matius 22 ayat 15 dan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang pembicara firman Tuhan di zaman sekarang, saya melihat bukan satu urusan yang gampang. Sebab ada banyak orang yang berbicara menyampaikan firman Tuhan yang tinggal di Indonesia ini, terkadang ada perasaan ewuh pakewuh. Terutama ketika dia ada berdiri di atas mimbar Tuhan yang kudus ini tadi, dan dia melihat ada begitu banyak orang yang mendengarkan firman yang dia beritakan, dan dia ingat bahwa bapak itu, ibu yang di sana, saudara yang di belakang sana adalah orang-orang yang telah banyak berbuat baik kepada aku. Bahkan ada banyak orang-orang yang sudah menyumbangkan harta bendanya kepada aku. Menimbulkan pembicara ini belum tentu berani berbicara apa adanya. Sebab takut, sebab sungkan.
jika apa yang diberitakan seperti apa yang ada di dalam isi hati Tuhan, jangan-jangan ini akan menyinggung perasaan orang-orang tersebut yang kemudian akan berpengaruh terhadap sumbangan dan bantuan yang biasa dikucurkan setiap bulan kepada aku sebagai pembicara. Nah, saudara, di dalam bacaan ini kembali ahli Taurat dan orang Farisi ingin mencari kesalahan Yesus Tuhan kita dengan mengajukan pertanyaan, dan mereka mengutus murid-muridnya bersama orang Herodian untuk mengajukan pertanyaan. Di dalam ayat 16 kita melihat satu pengakuan dari seorang musuh kepada Kristus Yesus Tuhan kita, bahwa mereka mengakui keberadaan Tuhan Yesus adalah yang demikian. Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Saudara, silakan Alkitabnya diuret-uret, bahwa ternyata yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan diakui oleh pendengar yang kebanyakan adalah musuh Kristus adalah yang demikian. Saudara, silakan sekarang Anda memilih. Anda mau memilih pembicara yang setiap minggu khotbah di sini, yang gaya khotbahnya seperti Kristus ini, atau yang lain? Monggo. Sebab Alkitab berkata, di akhir zaman nanti akan banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang bukan menceritakan tentang isi hati Tuhan, tetapi mereka sedang menceritakan dongeng-dongeng yang membuat telinga pendengarnya itu enak, hati pendengarnya itu senang, sebab mereka sedang menceritakan sesuatu dongeng nenek-nenek. Nah, saudara, seperti apakah seorang yang jujur itu? Orang yang jujur pasti tidak mau merugikan orang lain. Orang yang jujur pasti tidak akan melanggar tentang aturan-aturan sosial, aturan-aturan kemasyarakatan. Dan orang yang jujur itu juga tidak memihak kepada siapapun, sebab dia berdiri di tengah-tengah kebenaran, dia berdiri di tengah-tengah keadilan, dan kebenaran dan keadilan itulah yang oleh Kristus itu akan ditegakkan. Saudara, tidak banyak orang yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Tetapi saya mau mengangkat beberapa tokoh Alkitab yang telah menjalankan apa yang dilakukan oleh Kristus, yaitu kita buka sekarang Kejadian pasal 39 tentang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Saya bacakan ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-12, yang demikian bunyi firman-Nya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku
Tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara, jadi orang seperti Yusuf itu tidak mudah, sebab kesempatan terbuka 100% aman. Survei membuktikan setiap orang itu jatuh karena harta, tahta, dan wanita. Tetapi Tuhan punya tokoh yang bisa dibanggakan. Yusuf yang sudah mempunyai kedudukan, bahkan akan punya tahta yang lebih baik lagi jika dia mau bersetubuh dengan istri tuannya, itu pun tidak dilakukan karena Yusuf sebagai orang yang jujur. Dia berkata, "Semua harta yang dimiliki oleh tuanku diserahkan kuasanya kepadaku, tetapi ada satu yang tidak diserahkan kepadaku, yaitu engkau, sebab engkau adalah istri daripada tuanku Potifar." Saudara, orang yang jujur tidak menginginkan milik orang lain. Dan ini gagal loh, pendeta gereja besar melakukan firman gagal. Kenapa gagal? Justru gereja-gereja besar dengan modal yang besar itu yang membuat banyak firman Tuhan gagal dilakukan oleh orang Kristen. Karena apa? Dari gereja-gereja besar itu suka ngambil jemaat milik gereja kecil. Ibu, kalau Anda mau ibadah di tempat kami, nanti biar dijemput. Ibu ini sudah mikir, hemat gojeknya, begitu. Terus mereka juga berkata, di sana juga ibadah, di sini juga ibadah, tapi ibu tidak usah repot. Sudah ada mobil jemputan yang jemput dan nanti ngantar ibu sampai di depan rumah. Ditambah lagi Natal dapat sembako. Saudara, orang yang jujur tidak menginginkan milik orang lain. Sehingga Yusuf berkata, "Tante, maaf, aku tidak ingin berbuat dosa yang besar kepada tuanku Potifar yang begitu percaya kepadaku, dan aku tidak akan berbuat dosa yang begitu besar kepada Tuhanku yang melihat segala sesuatu yang aku perbuat." Jadi Yusuf takut, hormat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui segala yang dia lakukan, walaupun mata manusia tidak ada yang melihat. Saudara, apakah ada
di dalam hati sanubari saudara perasaan seperti yang dikandung oleh Yusuf. Nah saudara, demikian pula orang yang jujur itu tidak akan memanfaatkan jabatannya hanya oleh karena dia hamba Tuhan yang melayani Tuhan, kemudian mau menerima segala pemberian. Tidak. Kalau memang pekerjaan Tuhan tidak membutuhkan dan itu tidak perlu, hamba Tuhan yang jujur juga belum tentu gampang-gampang menerima persembahan dari sesama yang lain. Dua Raja-Raja pasal 5. Saudara lihat 2 Raja-Raja pasal yang ke-5, akan mulai ayat 14 sampai dengan 16. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 sampai dengan 16. Maka turunlah ia, maksudnya Naaman, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini, yaitu harta benda 1 kereta penuh. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saudara, orang yang jujur tidak gampang menerima pemberian dari sesama yang lain. Nah saudara, lihat apa yang sering terjadi di zaman sekarang. Hampir banyak pendeta kalau dapat persembahan, matanya bersinar-sinar langsung diterima, terus bilang apa? Tuhan memberkati kamu. Naaman ini nolak, saudara. Padahal kita tahu Gehazi sebagai asistennya Elisa yang kemudian mulai mengarang cerita untuk berbohong kepada Naaman yang akan kembali ke negerinya. Gehazi ini mengejar kereta Naaman dan kemudian meminta hanya cuma 2 bungkus. Kata Naaman, tuanku Elisa mendadak kedatangan tamu. Itu saja bisa dipakai oleh Gehazi beli kebun anggur dan hidup 7 turunan. Ini 1 kereta. Ditolak sama Elisa, demi Allah yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa. Berbeda ya dengan pendeta yang sengaja kartu namanya dikasihi nomor rekeningnya bank. Saudara lihat, ini orang jujur. Nah saudara, pemberita firman yang model seperti saya ini tidak semuanya orang pendengar itu suka. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi zaman now juga mencari-cari kesalahan orang model saya.
Sama seperti Kristus yang ingin dijerat dengan pertanyaan mereka. Sama. Sebab yang mencari-cari sudah pasti Anda bisa duga-duga bahwa mereka hidup itu miring-miring daripada firman Tuhan. Banyak firman Tuhan yang dipelintir oleh mereka, sebab mereka tidak dengan jujur mengajar jalan Allah. Poin yang kedua, seperti apakah orang yang dengan jujur mengajar jalan Allah? Yaitu orang yang menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kehendak hati Tuhan semata-mata, tanpa dipelintir untuk kepentingan organisasi atau kepentingan pribadinya sendiri. Saudara, dan orang ini tidak pernah kompromi dengan dosa dan kesalahan. Galatia pasal yang ke-1, Galatia pasal 1 ayat 6 dan 7. Ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia dengan polos, dengan jujur, dengan lurus memberitakan firman Bapaknya tanpa dipelintir untuk kepentingan dia. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dianya huruf besar, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Silakan digarisbawahi, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan kita dengan jujur mengajar jalan Allah. Artinya tidak pernah dibelak-belokkan, tidak pernah dipelintir untuk kepentingan keuntungan dirinya, tetapi dengan lurus isi hati Tuhan seperti apa, dia beritakan seperti itu. Saudara, untuk itu Tuhan punya nabi. Nabi dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah Allah. Nabi tidak akan bicara menyimpang dari firman yang dia terima, sehingga Nabi harus berbicara apa adanya. Kepada siapapun Tuhan utus, dia harus menyampaikan seperti apa adanya. Oleh karena itu, tidak heran banyak nabi yang dibunuh, sebab berbicara kepada orang kaya, dia menyampaikan hal yang sama seperti yang dia terima dari Tuhan. Berbicara kepada raja sekalipun, dia tidak berani menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sehingga jika penggede ini tersinggung, nabi itu pasti dibunuh. Nah saudara, sekarang sanksinya jatuh kepada pemberita firman zaman sekarang. Kalau dia memberitakan isi hati Tuhan dengan lurus, kita bisa dibenci oleh kebanyakan orang. Sama mendapatkan apa? Sanksi yang dulu diterima para nabi, sekarang kita hanya sanksinya lebih ringan. Paling-paling orang bilang, ojo ngundang Pak Roni, iki sesat, kan begitu. Diblokir saya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat sekarang ada banyak orang yang melintir. Silakan saudara berpikir, saya mau nanya, orang minum minuman yang mengandung alkohol bisa mabuk, berdosa apa tidak?
Yang berdosa angkat tangan. Wah, luar biasa. Yang tidak, yang lainnya ragu-ragu ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat lebih dulu dasarnya, saudara ya. Ya, dasarnya. Inilah ajaran yang dipelintir ya, ajaran yang dipelintir. Jawabannya nanti adalah tidak berdosa. Mabuk yobah. Ya, jawabannya itu. Tapi tak buktikan dulu sesuai Alkitab supaya Anda yakin. Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 15. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan, digaris bawahi, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Loncat ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Yang pertama, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Yang dari luar masuk, baik itu makanan atau minuman, itu selesai besok di kloset. Betul? Pak Roni, tapi dampaknya oleh mabuk ngamuk. Saudara, sekarang saya buktikan lebih dulu ya. Siapa menurut saudara di dalam Alkitab yang ngajari orang ngombe anggur? Siapa? Ayo. Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai 21. Judulnya Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi, termasuk kita ya. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Ada yang pernah mabuk telanjang di sini? Tidak ada? Anda punya sahabat yang suka mabuk? Pernah punya? Mabuknya sampai telanjang seperti Nuh atau tidak? Berarti Nuh luwih nemen, betul ya? Nuh lebih parah, mabuk, telanjang di dalam kemahnya. Kemudian apa yang terjadi? Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, Udo, saudara. Dan Ham itu cerita sama saudaranya. Sem sama Yafet diceritani, papa telanjang di dalam kemahnya. Sem dan Yafet tidak berani lihat auratnya papanya, karena dia menghormati setinggi-tingginya orang tuanya. Bawa kain, bawa selimut, jalannya mundur, ditutupi aib bapaknya, ditutupi. Dan anak dua ini yang dibenarkan, yang ngerasani dikutuk. Oleh karena itu saudara, kepada orang yang mabuk, suka mabuk,
Saudara, termasuk saudaramu sendiri, mungkin suamimu, atau mungkin bapakmu, atau mertuamu, jangan dibicarakan kemana-mana. Ini Ham dikutuk oleh Nuh, tetapi Sem dan Yafet diberkati karena dia benar. Aib dari bapaknya ditutupi. Apakah ada kaitannya dengan dosa? Terserah Anda percaya dengan kata-kata Kristus atau tidak. Yang jelas dia bilang, apapun dari luar yang masuk ke dalam tubuh, tidak ada yang bisa menajiskan, termasuk kodok, babi, pelut, dan lain sebagainya. Silakan dimakan. Betul? Nah, enak kita. Haleluya. Cuma kita yang makan babi. Coba semua makan babi, coba bisa mahal. Kita yang kalah kabut. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya buktikan lagi. Tidakkah Anda melihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ada judul bacaan perkawinan di Kana? Bagaimana Yesus yang adalah Tuhan mengubah air berubah jadi anggur. Ayat 11 saya bacakan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama, digaris bawahi, dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, orang minum ini budaya. Sejak zaman dulu, orang kalau punya hajat pasti disiapkan anggur yang bisa minum kakean, itu mabuk. Budaya. Yang punya hajat kehabisan anggur dalam bacaan ini. Kemudian Bunda Maria bilang kepada Tuhan Yesus, anakku, tuan rumah kehabisan anggur. Dia bilang, ibu, waktuku belum tiba. Apa kemudian yang dia lakukan? Dia perintahkan, di situ ada 6 tempayan. Disuruh oleh Tuhan Yesus, isi tempayan itu penuh dengan air. Kemudian cedoklah dan berikanlah kepada pemimpin perjamuan tadi. Kemudian setelah dicedok, mereka tahu bahwa ini anggur, dan setelah dikecap dirasakan, mereka kaget. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, kalau mau protes orang minum anggur yang bisa mabuk itu berdosa, monggo protes sama Tuhan Yesus. Tuhan, sampeyan gara-garai. Orang yang pesta ini loh Tuhan, sudah ngenteknya stok. Berarti minum sudah banyak toh? Lah kok sampean nambahin 6 tempayan toh Gusti, Gusti, betul ya? Ayo protes. Protes. Loh, kalau Anda tidak protes, Anda harus percaya dengan Markus pasal 7 ayat 15 tadi. Betul? Pengkhotbah seperti saya jarang berani loh. Mergo wedi kalau diseneni kemudian tidak iso jawab.
Saya berani ngomong karena saya mengetahui isi hati Tuhan yang saya bisa berikan kepada yang protes sebagai jawaban. Ini proteso. Nuh yang manusia adalah menjadi dambaan setiap keluarga. Kalau bisa aku ingin menjadi seorang papa, seorang suami seperti Nuh yang bisa membawa bahtera keluargaku ini dengan selamat bersama dengan seluruh keluarga besarku. Betul? Nuh telanjang. Lah kok pendeta ngomong dosa? Ayo, silakan Anda berpikir. Tadi saya berjanji Anda tak ajak berpikir bersama dengan saya. Nah saudara, saya buktikan lagi. Justru mujizat pertama Tuhan Yesus itu kok mengubah air jadi anggur dan disajikan di tengah-tengah pesta, dan kualitasnya lebih baik. Otomatis 6 tempayan ini menurut pikiran saya pasti entek, pasti habis. Sebab apa? Ini lebih enak daripada yang habis pertama kali. Otomatis pendeta yang ngomong minum berdosa mestinya protes sama Tuhan Yesus. Sampean garang-garai. Nah, ayo. Tuhan Yesus tidak berhenti di situ untuk meyakinkan kepada saudara apa yang dari luar yang masuk tidak ada yang menajiskan. Ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Pada minggu yang pertama banyak gereja Tuhan melakukan perjamuan kudus. Betul. Loh, Tuhan kok enggak pakai Fanta merah? Betul. Tuhan pakai anggur. Gara-gara ini, betul ya? Dia pakai anggur. Lihat itu, dia pakai anggur lagi. Dan kemudian Rasul Paulus juga nambahi, ngomong sama Timotius, berhubung kamu kurang sehat, pencernaanmu kurang baik, jangan minum air saja, tetapi tambahkanlah anggur sedikit. Saudara, dia ngajari yang seperti itu. Berhubung pencernaanmu kurang sehat, Rasul Paulus berkata kepada Timotius di dalam 1 Timotius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Nah, ya apa? Ya ngomong dosa. Proteso kepada Tuhan Yesus, proteso kepada Nuh sing ngajari gara-gara dia muncul buah anggur. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang disebut di dalam firman Allah, orang yang membunuh bait Allah itu berdosa, akan juga dibinasakan oleh Tuhan. Itu yang dimaksud, bukan terkait dengan apa yang dari luar yang masuk dalam bentuk makanan dan minuman, bukan itu. Tetapi dosa yang tersembunyi yang mata saudara dan saya tidak bisa melihat, yaitu Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23 tadi, yang disebutkan pertama kali oleh Kristus. Saudara, silakan dilihat. Dia menyebutkan yang pertama, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Yang pertama adalah percabulan, oret-oretan itu, percabulan. Sebab apa?
Orang yang cabul dosanya ada di mana? Melekat di otak, pikiran dan hatinya dia. Nampaknya hebat loh orang ini, ndak ngerokok, ndak mabuk. Saudara tahu isi hatinya? Tidak tahu. Mendadak semua masyarakat dikagetkan bahwa orang ini yang adalah pendeta ternyata apa? Telah mencabuli jemaatnya dan masuk penjara. Ya apa? Ayo. Ini yang berbahaya. Yang kelihatannya ketika khotbah ngomongnya hebat. Semua jemaat pulang ngomong, "Waduh, saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak Pendeta." Tapi otaknya kotor. Saudara tahu? Enggak tahu. Ini pendeta, ini tokoh agama, ini ulama. Tetapi kemudian kita dikagetkan, di hari tuanya selingkuh dengan perempuan lain sampai mati. Saudara mau contoh imannya? Contonen nek bangga contonen wes. Contonen termasuk terakhir selingkuh, terakhir nyabuli contonen, ya. Ayo. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang tidak jujur mengajarkan jalan Allah. Yang dia bisa berbuat dengan sembunyi-sembunyi itu tidak diajarkan dengan terang benderang. Tetapi yang sesungguhnya tidak mengandung dosa, justru malah ini diajarkan, ditekankan berkali-kali. Bahkan seluruh sinodenya itu ngomong dengan bahasa yang sama. Anak remaja yang hamil lebih dulu gak usah diberkati. Tetapi terakhir yang buat aturan di hari tuanya malah selingkuh. Bagaimana? Ayo. Mereka berkata yang cerai tidak boleh diberkati. Poin yang ketiga, yang terakhir, dia tidak takut dengan siapapun juga, sebab tidak mencari muka. Artinya Tuhan Yesus memberikan teladan buat saudara dan saya sebagai pemberita firman Tuhan. Tidak usah takut kepada siapapun juga, walaupun dia harus diprotes, dicari kesalahannya, dijerat dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan. Tidak usah takut, sebab pemberita firman Tuhan yang benar tidak punya kepentingan pribadi, tidak cari muka, tidak cari pamor, tetapi semata-mata hanya firman daripada Tuhan saja yang diberitakan untuk memuliakan nama Dia dan menyenangkan hati Dia. Pertanyaannya, ada kasus sepasang suami istri bukan Kristen, cerai. Berarti ada janda, ada duda, betul ya? Kemudian jandanya ini menikah dengan orang Kristen. Menikah dengan orang Kristen, jandanya ini jadi Kristen. Sebelum menikah jadi Kristen. Pertanyaan saya, yang pertama, hukumnya kalau ini menikah zina atau tidak? Satu. Kedua, boleh diberkati atau tidak? Silahkan mikir. Saudara bagaimana? Tidak usah takut loh menyampaikan pendapat, salah tidak apa-apa. Tetapi nanti firman Tuhan yang membenarkan. Ini menikah lagi? Jawabnya gimana Pak? Tidak berdosa karena dia belum menanti.
tidak berdosa karena dia belum mengenal Kristus. Yang pertama. Yang kedua, bukan diberkati tapi dikukuhkan. Bukan diberkati tapi dikukuhkan. Silakan yang lain. Ini salah satunya bahasanya kita, ya, bahasanya Indonesia itu sering melintir, saudara. Oh, tidak diberkati tapi dikukuhkan. Oh, ini tidak suap tapi taliase gitu ya. Odo ya. Ya, nanti dibuktikan ya. Oke. Yang lain gimana, Ibu? Zina atau tidak ini? Ada yang zina, ada yang tidak. Yang zina angkat tangan. Yang tidak angkat tangan. Yang tidak tadi alasannya karena belum Kristen. Nah, saudara, mendadak saya dapat telepon. Kenapa? Karena berita ini viral di video. Sebab yang sedang dibicarakan menyangkut public figure. Jandanya dulu menikah itu belum Kristen. Kemudian janda ini jadi Kristen dan mau menikah dengan orang Kristen. Yang telepon tanya sama saya, Pak Roni, hukumnya yang pertama, ini zina atau tidak? Saya ngomong, saya kalau jawab harus gandolan ayat. Harus gandolan ayat. Tidak boleh menurut saya. Ini tidak kuat. Matius pasal yang kelima ayat 32. Matius pasal yang kelima ayat 32. Ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Garis bawahan sih. Weh, jangan nyimpang dengan pakem. Soal minta berkat nanti urusan belakang, ada jawabannya, ya. Jangan nyari pelintiran-pelintiran sehingga seakan-akan berkat itu memang harus Anda terima. Saudara, jawabannya pertama, zina. Sebab walaupun belum Kristen, pernikahan itu ada enggak? Ada. Pemerintah nyadet enggak? Nyadet. Kemudian pemerintah mengeluarkan statusnya enggak setelah cerai? Ada. Nyata-nyata apa? Begitu mereka cerai, nambahi stok rondo, betul enggak? Ya. Begitu didot, stok rondo tambah 1, dudo tambah 1. Statusnya ada. Jangan bicara Kristen atau tidak, tetapi pernikahan itu ada. Malam pertama itu terjadi. Bahwa statusnya apa? Duda dan janda. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Siapa saja yang kawin dengan perempuan ini atau dengan laki itu berarti zina. Muncul pertanyaan, rada pusing gitu. Loh Tuhan, ini rondo, stok rondo kepala 2 itu banyak ternyata, saudara. Kepala 2 rondo dudo itu banyak, saudara. Kepala 2, kepala 3 pasaran. Banyak. Pertanyaannya, apa ndak oleh nikah lagi? Kalau hanya karena firman Tuhan ini, berarti ndak nikah lagi? Bisa tahan manusia? Ndak bisa. Gimana sekarang kalau nikah? Apakah akan diberkati oleh Tuhan? Cari, ternyata Tuhan Yesus tidak pernah mengeluarkan pernyataan kamu harus tidak menikah lagi atau tidak. Tidak. Rasul Paulus yang menganjurkan kalau kamu mau menikah,
balik dengan stok lama, betul ya? Nek kamu mau menikah, berdamai dengan pasanganmu yang lama. Tetapi saudara, terkadang ada orang yang bisa berdamai dan bisa tidak. Yang tidak gimana? Kepala dua, kepala tiga. Apakah ya wis beneng ini ay? Nah saudara, disinilah uniknya kita punya Tuhan yang namanya Yesus Kristus ini tadi. Dia telah memberikan kepada setiap umat ciptaannya kehendak bebas. Sehingga Anda berkata, hidup ini pilihan Pak Roni. Saya bilang setuju. Yaitu pilihan termasuk mau setia dan taat kepada perintah Tuhan atau melanggar. Saudara, saya bilang ini hukumnya zina. Tetapi gimana kalau mereka menikah? Saya menyaksikan isi hati Tuhan. Saya bilang tak berkati di gereja. Kaget saudara. Pasti otak saudara tuh mulai berpikir, lek ngene carane Pak Roni, iki mesti akeh sing kawin cerai, betul ndak? Anda pasti akan segera nyerang sama saya, Pak Roni, kalau Anda ngajarkan yang demikian, pasti banyak yang kawin cerai. Sebab apa? Untuk mendapatkan berkat ini gampang. Saudara, kenapa saya katakan seperti itu? Saya tunjukkan kasus nyatanya. Di tengah-tengah Kristus tidak memberikan pernyataan boleh kawin lagi atau tidak. Dia hanya bilang apa? Jimat. Titik. Silakan cek semua ayat Alkitab. Dia tidak memberikan boleh kawin atau tidak. Yang ngomong itu Rasul Paulus. Kalau mau kawin, kembali kepada pasanganmu. Dan tidak iso. Nah saudara, yang pertama kali Yesus Kristus Tuhan itu berkata di dalam Matius 19 mulai ayat 6 sampai dengan ke bawah, pada mulanya Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Tetapi kemudian orang-orang berkata, Tuhan, kalau tidak ada perceraian, kenapa Musa malah memerintahkan suruh buat surat cerai? Tuhan Yesus bilang itu karena ketegaran hati orang Israel, tegone hati seorang suami untuk menceraikan istrinya tadi. Dibuatkan surat cerai supaya statusnya jelas. Iki tekmu atau bekas tekmu. Nah saudara, yang pertama, Anda membaca Yohanes pasal 8 tentang perempuan yang berzina. Perempuan ini pelacur, berarti dia tidur dengan setiap laki-laki yang bisa bayar. Menjijikkan tidak? Menjijikkan sekali. Asal laki-laki bisa bayar, dia siap untuk tidur bersetubuh dengan yang bayar. Ini dosa yang menjijikkan. Sehingga hukumannya sesuai dengan Taurat Musa harus dilempari batu sampai mati. Hukumannya hukuman mati. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia adalah Tuhan yang pegang janji, pegang komitmen bahwa aku datang bukan untuk orang sehat, tetapi orang yang sakit yang memerlukan tabib. Aku datang bukan untuk orang yang benar, tetapi orang yang berdosa. Untuk itulah dia datang mengasihi saudara dan saya yang penuh dengan dosa-dosa ini. Itu pegang dulu. Setelah dia berkata kepada laki-laki yang siap
melempari batu dengan pernyataan yang membuka cara berpikir mereka. Dia berkata, silakan, monggo bapak-bapak yang siap sudah bawa batu mau melempari. Jika engkau adalah orang yang hidupmu tanpa dosa, monggo lempar batu yang pertama. Saudara, demi wawasan itulah semua laki-laki yang siap melempari batu, yang siap menjadi hakim yang seakan-akan suci, meninggalkan perempuan itu seorang diri tanpa ada satupun batu yang dilemparkan. Kemudian tinggallah Tuhan Yesus dengan perempuan tadi. Dia bertanya, ibu, kemana mereka yang hendak menghukum engkau? Dengan gemetar, karena dia telah diselamatkan dari maut oleh Tuhan Yesus, dia berkata, tidak ada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia berkata, aku juga tidak menghukum kamu, koma, tetapi jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang, titik. Saudara masih mau menghakimi? Ini cerai, hukumnya zina, kawin lagi. Saudara tidak berkati? Saudara, tak ambilkan contoh lagi. Yohanes pasal 4. Ketika Tuhan Yesus duduk di tepi sumur, datang perempuan Samaria mau mengambil air. Dia bilang, kasih aku dong air untuk aku minum. Perempuan Samaria ini kaget, masakan engkau orang Yahudi mau bergaul dengan kami orang Samaria? Zaman dulu orang Yahudi tidak ada yang mau bergaul dengan orang Samaria. Dianggap orang Samaria itu bukan asli Yahudi, karena Yahudi kawin campur. Dianggap kelas 2. Nah, saudara lihat kerendahan hati seorang Tuhan Yesus. Bukti Tuhan mengasihi semua umat ciptaannya yang adalah manusia ditunjukkan lewat perilaku Kristus semasa dia hidup di tengah-tengah para rasulnya. Dia menyapa orang itu. Kemudian Tuhan Yesus bilang, kamu pulang, panggil suamimu ke sini. Dia bilang, Tuhan, aku tidak punya suami. Dan Tuhan Yesus bilang, oh, itu benar apa yang kau katakan. Sedang yang engkau sekarang ada bersama-sama dengan kamu itu bukan suamimu. Saudara, saya bacakan ayat 16 dari Yohanes pasal 4. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saudara, kata bukanlah suamimu digarisbawahi, dikasih keterangan adalah kumpul kebo. Yes. Kumpul kebo ini, ya. Sudah punya 5 suami, sedangkan sekarang yang bersama dengan dia bukan suamimu, cuma kebomu yang gue kumpuli tadi. Sudah lihat, justru kepada orang-orang yang demikian Kristus datang untuk memanggil mereka bertobat dan diselamatkan. Sementara gereja mengandai-andaikan dengan aturan-aturan tertentu supaya gereja dan pendetane
tidak diprotes orang. Gara-gara apa? Engkau tidak punya jawaban seperti isi hati Tuhan. Ubah cara berpikirmu. Nah saudara, Pak Roni gimana orang itu diberkati? Saya mau diberkati di gereja. Ada gereja yang tidak mau disalahkan, bilang tidak diberkati Pak Roni, tetapi diteguhkan, tetapi didoakan. Tempatnya di mana? Di rumah makan, di rumah macam-macam. Pokoknya tidak di gereja. Nah saudara, saya tetap ngomong di gereja. Jika kau adalah anak Tuhan yang menghargai Tuhanmu, tentunya engkau tahu bahwa Tuhan lebih senang datang ke restoran atau datang ke rumahnya sendiri. Pikiran sendiri. Ayo pikiran sendiri, debat sama saya, diskusi sama saya. Tuhan senang datang. Tuhan senang datang di rumah makan atau di gereja sendiri? Pasti di gereja sendiri. Nah, kenapa alasan saya harus diberkati? Pak Roni orang zina berdosa? Ya, berdosa. Saudara yakin enggak bahwa dosa itu kan dosanya mereka berdua kan? Ketika berkat engkau sampaikan, dia akan diampuni. Sebab ketika Tuhan berkata dengan Adam, buah yang ada di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Adam karena kehendak bebas, Adam milih apa? Pilih makan atau pilih taat? Pilih makan. Sehingga Alkitab mencatat semua orang berkhotbah, gara-gara dosa Adam kita ikut berdosa. Betul? Dan dia merancangkan karya keselamatan lewat Yesus Kristus anaknya yang tunggal naik ke atas kayu salib. Betul? Ini dosa pribadi berpengaruh tidak terhadap saudara? Tidak. Dosa Adam berpengaruh tidak kepada dunia? Berpengaruh. Dan oleh Tuhan dicarikan jalan keluar. Loh, kalau cuma dosa tembre-tembre seperti ini aja, pasti oleh Tuhan diampuni. Amin. Dialah semua yang hari ini saudara dengar mengubah cara saudara berpikir, termasuk gereja di tempat ini. Tetapi jika engkau adalah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, pastilah engkau akan menjadi orang yang hati-hati, tidak gampang kawin cerai, walaupun dia adalah Bapa yang Maha Pengampun. Sebab engkau menghormati setinggi-tingginya kepada Tuhan, sehingga engkau tidak akan pernah ingin mendukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin.